Film ini menceritakan tentang seorang pria bernama Victor Van Dort yang akan dijodohkan oleh orang tuanya dengan seorang wanita cantik yaitu Victoria agar keluarganya tidak jatuh miskin. Saat latihan pernikahan berlangsung, Victor tak mampu mengucapkan sumpah dengan baik di depan pendeta karena gugup. Bahkan kegugupannya menimbulkan kekacauan hingga membuat pernikahan terpaksa ditunda. Karena sedih akibat dihujat oleh orang-orang, ia pun pergi dari rumah Victoria menuju hutan. Di hutan yang gelap, ia berlatih mengucapkan sumpah pernikahan dengan serius sambil menyelipkan cincin ke sebuah ranting pohon. Namun tak disangka, setelah sumpah pernikahan berhasil ia ucapkan dengan lancar, ranting di mana cincin pernikahan tersebut tersemat kini bergerak hingga bangkitlah seorang perempuan dengan pakaian pengantin muncul dari sebuah kuburan yang membeku. Apakah Victor akan selamat dari sosok tersebut? Dan selamat datang di channel JM27. Awal kisah terlihat kedua orang tua Victor yang akan segera otw ke rumah calon wanita yang telah mereka jodohkan dengan Victor. Saat sedang asik menari-nari, terlihat seorang pria misterius yang sedang memperhatikan mereka. Di sisi lain, kedua orang tua wanita memanfaatkan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan keluarga Victor. Ternyata keluarga Victoria jatuh miskin dan memanfaatkan keluarganya yang kaya. Sementara itu terlihat Victoria yang sedang murung karena kepikiran dengan perjodohannya yang ia takutkan jika nanti ia dan Victor tidak saling menyukai. Saat bersamaan datanglah kedua orang tuanya. Di sini mereka menenangkan Victoria dan memberitahu bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ketika dalam perjalanan, Ibu Victor menyuruh Victor untuk melakukan latihan pernikahan dengan sempurna. Victor yang tidak percaya diri malah mengatakan kalau ia tidak cocok menikahi Victoria karena dirinya bukanlah seorang raja yang kaya raya. Mendengar itu, ibunya marah dan memberitahu Victor kalau derajat mereka sudah hampir setara dengan keluarga Victoria. Jadi jangan insecure. Jadi Victor adalah seorang anak pedagang ikan yang kaya. Victoria applauds. Setibanya mereka di kediaman keluarga Victoria, mereka disambut dengan kedua orang tua Victoria. Di sini ibu Victoria mengajak mereka untuk minum teh di ruangan keluarga. Saat akan ke sana, Victor mendapati sebuah piano. Ia pun langsung memainkannya sesuai keadaan hati yang ia rasakan. Tak disangka, suara piano tersebut terdengar sampai ke kamar Victoria dan Victoria pun bergegas ke sana. Ketika Victoria datang, Victor terkejut lalu meminta maaf karena telah lancang memainkan piano tanpa meminta izin dari pemilik rumah. Di sini Victoria sangat menyukai nada piano yang Victor mainkan. Meski belum terlalu saling mengenal, Victor dan Victoria saling jatuh cinta. Ketika sedang bertatap-tatapan, datanglah ibu Victoria dan memarahi mereka berdua. Di sini ia berpesan untuk jangan dulu berduaan karena belum muhrim. Lalu meminta keduanya untuk segera datang ke ruangan keluarga dan melakukan latihan sumpah pernikahan. Beberapa saat kemudian, terlihat Victor dan Victoria yang sedang melakukan latihan sumpah pernikahan. Di sini Victor tak mampu mengucapkan sumpah dengan baik di depan pendeta karena gugup. Saat latihan sedang berlangsung, datanglah seorang pria yang bernama Raja Barkis. Ketika latihan sumpah pernikahan kembali dilakukan, lagi-lagi Victor gugup. Bahkan kegugupannya menimbulkan kekacauan yang membuat ibunda Victoria hampir saja mati terbakar. Hal tersebut membuat sang pendeta tidak mood hingga pernikahan terpaksa ditunda dan akan dilanjutkan jika Victor benar-benar sudah siap. Kejadian itu membuat Victor sangat-sangat sedih karena sedih akibat pelukan orang-orang. Ia pun pergi dari rumah Victoria lalu menuju ke hutan. Di hutan yang gelap, ia berlatih mengucapkan sumpah pernikahan dengan serius sambil menyelipkan cincin ke sebuah ranting pohon. I will lift this ring
Namun tak disangka, setelah sumpah pernikahan berhasil ia ucapkan dengan lancar, ranting di mana cincin pernikahan tersebut tersemat kini bergerak. Dan tiba-tiba, tanpa sengaja, Victor telah membangkitkan seorang perempuan dengan pakaian pengantin muncul dari kuburan yang membeku bertahun-tahun. Di sini Victor dikejar oleh sosok tersebut dan dibawa ke alam orang yang sudah meninggoy. Saat sadar, Victor sangat-sangat ketakutan karena melihat banyaknya orang yang sudah meninggoy. Ketika Victor bertanya di mana dirinya dan apa yang telah terjadi, para mayit yang ada di sana pun mulai bercerita. Yes, answers. That's kind of Di sini mereka memberitahu bahwa ada sebuah cerita cinta yang sangat tragis dan yang paling jahat. Cerita tentang seorang pengantin wanita yang cantik. Wanita tersebut dulunya dikenal di seluruh penjuru kota. Saat seorang pria misterius tak dikenal datang ke kota, dia sangat tampan dan banyak uang. Namun wanita pengantin yang malang jatuh cinta dengan cepat kepada pria tersebut. Saat ayah sang wanita tidak merestui hubungan mereka, pengantin wanita melawan, lalu berencana untuk kawin lari saja. Mereka berdua pun bertemu saat tengah malam. Tidak ada satu orang pun yang mengetahui hal itu. Di sebelah kuburan dan di bawah pohon ek, di malam yang gelap dan dingin, seperempat sebelum jam 3 subuh, wanita pengantin sudah siap menunggu sang pujaan hatinya. Tapi pria misterius tidak tahu berada di mana. Saat sedang menunggu, datanglah sebuah bayangan hitam yang mengerikan dan tiba-tiba semuanya menjadi hitam. Saat wanita pengantin membuka kedua matanya, dia telah meninggoy. Perhiasannya hilang dan hatinya sangat-sangat hancur. Hingga pada akhirnya ia bersumpah akan terus tertidur di bawah pohon sampai cinta sejatinya datang untuk menikahinya. Dan datanglah seorang anak muda yaitu Victor, dan itulah cerita dari mayat pengantin tersebut. Sangat-sangat menyedihkan. Di sisi lain, pria Mokondo Barkis datang ke rumah Victoria dan menyampaikan kalau Victor terlihat sedang bersama wanita misterius di jembatan kota dengan ciri-ciri berambut gelap, dan Victor pun tiba-tiba menghilang di telan gelapnya malam. Mendengar itu, ibu Victor membantah dan memberitahu kalau Victor bukanlah pria seperti itu. Sayangnya keluarga Victoria tidak percaya dan ingin segera melakukan perjodohan tersebut. Tak ingin keluarga mereka malu, ayah Victoria pun meminta ayah Victor untuk menemukan Victor sebelum pagi tiba agar bisa memperbaiki semuanya. Di sisi lain, Victor yang baru mendengar cerita tersebut semakin ketakutan dan mencoba untuk lari dari sana. I'm not dead. Sayangnya Victor berhasil ditemukan. Di sini Victor memberitahu kalau dirinya belum meninggoy dan ingin segera kembali ke dunianya. Di sini wanita tersebut memberitahu kalau ia bernama Emily. Kemudian memberikan Victor kado pernikahan mereka. Kado tersebut berupa anjing Victor yang sudah lama meninggoy. Hal ini membuat Victor sangat-sangat bahagia. Tak ingin berlama-lama di dunia goib, Victor memiliki rencana untuk bisa kembali ke dunia. Di sini ia meminta Emily untuk membawanya kembali ke dunia agar bertemu dengan kedua orang tuanya dan mengenal Emily, lalu memberitahu kalau dirinya telah menikah dengan Emily. Mendengar itu, Emily sangat bahagia dan segera membawa Victor untuk menemui tetua alam goib mereka yang bernama Goodneck. I couldn't possibly go. Hello. Setibanya mereka di sana, Emily mengenalkan Victor kepada tetua tersebut. Tanpa basa-basi, Emily langsung meminta untuk membawa mereka berdua kembali ke dunia orang yang masih hidup. Brought my husband. Please, Elder Good. Setelah membujuk Tuan Goodneck, ia pun mau, lalu segera mencari buku mantranya yang bisa mengirimkan orang yang sudah meninggoy kembali ke dunia. Saat menemukan buku tersebut, ia meracik mantranya dan berpesan kepada Emily juga Victor, jika nanti mereka ingin kembali ke dunia goib, katakan hopscotch. That's the thing. Dengan secepat kilat, kini mereka pun berada di dunia orang yang belum meninggoy. Di sini Victor mulai melakukan rencananya.
Ia pun meminta Emily untuk menunggunya di sini. Sementara itu, ia akan pulang ke rumahnya dan mempersiapkan ayah dan ibunya tentang berita pernikahan mereka. Lalu Victor pun segera pergi. You? Tak disangka, ternyata Victor malah menemui Victoria. Di sini ia meminta pertolongan kepada Victoria dan memberitahu kalau dirinya tanpa sengaja telah menikahi sosok wanita yang telah meninggoy. Saat akan saling mentransfer jigong, tiba-tiba Wait, cold as that. hal tersebut membuat Emily sangat marah dan membawa Victor kembali ke alam goib. Di sini Emily sangat sedih. Di sisi lain, kedua orang tua Victoria yang tidak mendapatkan kabar dari orang tua Victor merasa cemas dan bingung dengan perjodohan ini karena sampai sekarang mereka tak mendapat kabar apa-apa tentang pernikahan tersebut. Saat sedang kebingungan, datanglah Barkis. Di sini Barkis mulai memfitnah Victor. Ia pun memberitahu orang tua Victoria kalau dirinya belum menikah. Dia sempat bertunangan beberapa tahun lalu. Sayangnya sebuah tragedi telah merenggut nyawa calon pengantinnya. Ia sangat-sangat kesepian dan takut kekayaannya hilang sia-sia. Mendengar itu semua, kedua orang tua Victoria datang ke kamar Victoria dan memberitahu kalau mereka akan segera menikahi Victoria dan Tuan Barkis. Di sini Victoria tidak mau karena ia tidak mencintai Tuan Barkis. Kedua orang tua Victoria yang tidak ingin jatuh miskin tidak mau mendengarnya dan memaksa Victoria untuk tetap menikah dengan Barkis besok pagi. Love him. Daughter's gone. Sementara itu, ayah dan ibu Victor yang sedang mencari keberadaan Victor mendengar berita dari pengawal keluarga Victoria kalau Victoria akan segera menikah dengan Tuan Barkis. Saat bersamaan supir kereta mereka yang bernama Mayhew tiba-tiba meninggal dunia. Kembali ke Victor, di sini ia merasa bersalah dan segera menghampiri Emily. Victor pun meminta maaf pada Emily dengan memainkan piano di samping Emily. I'm sorry. Hal itu membuat mood Emily kembali membaik dan mau memaafkan Victor. Saat bersamaan datanglah anggota baru yang baru saja tutup usia dan itu adalah Mayhew. Melihat Mayhew telah meninggoy, Victor pun bertanya tentang kabar Victoria. Di sini Mayhew memberitahu kalau Victoria akan segera menikah dengan Tuan Barkis. Mengetahui berita tersebut membuat Victor galau dan berputus asa. She getting mad. Sementara itu pernikahan Victoria dengan Barkis pun berjalan dengan lancar. You'd be happy. Ask you. Di sisi lain, Victor merasa dikhianati sedang galau sendirian. Saat ia ingin menghampiri Emily, tanpa sengaja ia mendengar percakapan Tuan Goodneck yang memberitahu Emily kalau ada satu cara yang bisa membuat Emily bisa bersama dengan Victor selamanya. Caranya yaitu Victor harus meninggoy. Setelah itu dia harus mengulang sumpahnya di dunia orang yang masih hidup. Lalu meminum anggur kematian yang membuat jantungnya berhenti berdetak. Mengetahui hal itu, Emily tidak sanggup melakukannya. Age would stop. Tak disangka, Victor yang telah mendengar semua itu mau melakukannya dan memutuskan untuk menikahi Emily sungguh-sungguh. Di sini Victor mengumumkan pernikahan mereka yang akan berlangsung di dunia orang yang masih hidup. Gather around, do this thing upstairs. Tanpa berlama-lama, semua orang menunggu segera bangkit dan akan menghadiri pernikahan Victor dan Emily. Sementara itu, Tuan Barkis dan juga keluarga Victoria yang sedang menikmati makan bersama tiba-tiba terkejut dengan bangkitnya orang-orang yang telah meninggoy. Keadaan seketika menjadi sangat kacau. Namun ada pula yang terharu bahagia karena dapat bertemu kembali dengan orang-orang terkasihnya yang telah pergi lebih dahulu. Kekacauan itu didengar Barkis yang membuatnya panik. Dia pun menunjukkan sifat aslinya yang sebenarnya miskin dan tidak ada niatnya untuk menikahi Victoria, hanya untuk menjadi kaya. Tentu Victoria semakin menolak pernikahan ini dan memberitahu Barkis kalau mereka juga sudah jatuh miskin. Hal ini membuat Barkis sangat murka. Parents don't. Victoria pun pergi dari sana dan mengikuti semua orang-orang meninggoy ke pernikahan Victor dan Emily. Saat Victor menyelesaikan sumpahnya dan bersiap untuk meminum racun, Emily melihat Victoria dan ragu meminta Victor untuk meminum racun tersebut. Emily pun menyadari bahwa dia menghalangi kesempatan Victoria dan Victor untuk hidup bahagia. I will lift. Ketika Emily menyatukan kembali Victor dan Victoria, Barkis datang untuk menculik Victoria. Melihat Barkis, Emily langsung mengenalinya sebagai tunangannya sebelumnya dan mengungkapkan bahwa Barkis jugalah pembunuhnya.
Let's cut things short. Di sini terjadilah adu mekanik antara Victor dengan Barkis untuk melindungi Victoria. Melihat Victor akan dibunuh, Emily yang tak ingin Victor meninggoy ikut membantu untuk menyelamatkan nyawa Victor. Bukannya merasa bersalah, Barkis malah mengejek Emily karena meninggoy sebelum dinikahi. Bodohnya, tanpa dia sadari, dia meminum racun yang sudah disiapkan untuk pesta pernikahan Victor sebelumnya, sehingga Barkis Mopondo pun meninggoy di tempat. Hal ini membuat orang-orang meninggoy yang tadinya tidak bisa ikut campur dalam urusan orang hidup jadi bisa membalas semua kejahatannya. He's all yours. Oh, Victor. Emily pun sekarang terbebaskan dari siksaannya. Dia juga sekaligus membebaskan Victor dari sumpah untuk menikahinya dan mengembalikan cincinnya sehingga Victor bisa benar-benar menikahi Victoria setelah menemukan kedamaian. Saat Emily melangkah ke bawah sinar bulan, dia menghilang menjadi ratusan kupu-kupu dan terbang ke langit. Victor dan Victoria melihat itu dengan rasa bahagia lalu berpelukan. Film pun tamat. Bagaimana, seru sekali bukan? Oke guys, sekian dari film tersebut. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you.